106.1 Jurani Modul Sanam Jogja. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanca Muda Jogja? Ketemu lagi di Sasi Soma, sana sini soal agama Kanca Muda ya. Ini Ella Rika baru di jalan nih Kanca Muda. Ya, kita tungguin deh sembari Ella Rika baru di perjalanan nih Kanca Muda Jogja. Mudah-mudahan perjalanannya lancar gitu. Dan seperti biasa di Sasi Soma, sana sini soal agama, mengundang kamu yang pengen gabung boleh banget, silahkan WhatsApp tanya-tanya, silahkan di 0818641061. Mention via Twitter juga boleh di @jeronimo_fm. Silahkan mau tanya di luar tema, nggak masalah sih. Kalau mungkin kamu punya kegundahan, punya punya keresahan, mungkin ada pertanyaan, apakah ini memang jalan hidupku? Kalau kata Ustadz, temanya hari ini adalah udah, tenang aja, semua itu udah diatur sama Allah. Begitu Njay Ustadz Njay. Sehat Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih barengan sama Ustadz Munif Kanca Muda Jogja. Dan temanya hari ini adalah tenang, semua sudah diatur sama Allah gitu. Begitu Ustadz Njay? Ya, begitu Kanca Muda. Tema ini saya ambil karena saya habis membaca kitabnya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu adalah salah satu, bukan salah satu ya. Ibnu Athaillah itu adalah pengarang kitab Al-Hikam. Nah, kebetulan Al-Hikam saya alhamdulillah sudah sering baca. Nah, ini ada kitabnya yang lain gitu kan. Al-Tadbir gitu kan, yang di situ tentang masalah takdir, tentang masalah kejadian, tentang masalah qada qadar itu dibahas dengan sangat halus, tertib, detail dan luar biasa. Karena beliau juga memang sufi yang cukup menjadi rujukan banyak orang gitu kan, yang Ibnu Athaillah ini. Nah, di dalam kitabnya itu menarik. Jadi ada di kata pengantar tuh begini kata beliau. Manusia mengatur, merencanakan, dan Allah menertawakan. Manusia mengatur, merencanakan, dan Allah menertawakan, dan Allah tertawa gitu. Maksudnya itu begini. Jadi yang punya itu aku bro gitu kan, kata Allah. Yang tahu itu aku bro, itu urusanku. Terus kamu ngatur-ngatur ditertawain. Itu kan sama dengan misalnya kita punya rumah gitu kan. Kita tuan rumahnya, kita yang bikin rumah, kita yang punya sertifikat atas nama kita, semuanya komplit gitu kan. Ya yang berhak ngatur rumah ini kan saya gitu kan. Betul, nah, betul. kita gitu kan, tiba-tiba ada orang yang main ngene yo, ngene. Ya kita kan guyu lah, main sopo kok tak atur. Iki ngene sopo, Bro, kok tak atur gitu kan. Iki ngene sopo kok toto ya kan. Ya biarkan yang ngatur yang nata yang punya rumah sendiri gitu kan. Nah, ketika kita sudah pada level itu, tahu bahwa Allah lah yang punya, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang merencanakan, Allah lah yang kemudian mendispose semuanya, maka tugas kita itu sederhana. Jadi kita itu tidak ada kecuali hanya ikhtiar, doa, dan tawakal. No more, tidak bisa lebih. Oke. Ya, jadi ada 3 kategori yang harus kita lakukan. Hanya satu doa. Ya, doa itu artinya apa? Kita memohon kepada Allah. Kemudian kita ikhtiar. Nah, ikhtiar ini bagian agar kita menjadi orang yang tidak seperti wayang yang kemudian betul-betul rangopo-ngopo, yang ya salah. Ikhtiar, karena ikhtiar itu adalah sunatullah, di mana Allah nanti akan mengabulkan sesuatu itu kadang lewat ikhtiarmu itu. Atau ikhtiarmu itu nggak ada hubungannya dengan terkabulnya, itu sebetulnya itu hanya usaha saja, hanya istilahnya formalitas agar kamu itu istilahnya ya kowe tetap daftar loh kan neng Jeronimo, kok gampang lah tak tompo. Sebenarnya kowe daftar. Nah, kalau kamu nggak daftar gimana aku bisa terima awan tiba-tiba? Geger kan? Itu nggak sunatullah kan istilahnya. Jadi kita itu ikhtiar tetap. Jadi ben ora kemudian betul Anda di rumah tok nggak ngapain, tahu-tahu datang semuanya. Ya itu nggak benar kan? Artinya kemudian Allah tidak mendidik manusia untuk kemudian ikhtiar, ya pasti tidak lah. Allah bagi Allah bisa kok, kamu nggak usah mana-mana, aku cukupin semua di rumah aja deh. Kan gampang bagi Allah. Tapi kenapa Allah kemudian menjadikan kita untuk ikhtiar? Ya disitulah, nggak usah kita banyak protes, senangnya di situ. Jadi doa, ikhtiar, tawakal. Berarti kalau kita lihat doa, ikhtiar, tawakal, Mas. Ikhtiar ini orang kadang-kadang lupa, ikhtiar ini kerja, keliru. Kerja itu salah satu bagian ikhtiar. Bukan ikhtiar itu bukan kerja, tolong dicatat. Ikhtiar itu bukan belajar. Ikhtiar itu bukan kemudian ada bergerak. Enggak, itu salah satu ya, tapi bukan itu. Apa? Oh iya, artinya ikhtiar itu salah satunya, salah banyaknya ada.
ya kamu kemudian wirid, kamu zikir, kamu tahajud, kamu duha, kamu silaturahmi, kamu berbakti pada orang tua, kamu ngaji dengan serius, itu juga ikhtiar. Nah, banyak orang yang salah tafsir Kanjeng Muda terhadap ikhtiar itu. Makanya memang tidak hanya sekedar material gitu ya. fisik, tidak hanya fisik loh. Fisik iya, tapi fisik itu dibagi dua, fisik dunia dan fisik akhirat. Nah, kalau kita cuma fisiknya dunia tok, artinya fisik dunia itu ya tadi saya lihat berangkat pagi, pulang malam itu kan ikhtiar fisik dunia. Akhiratnya harus dikasih ikhtiarnya juga. Tahu apa namanya, ikhtiar akhiratnya kan jelas ya, sholatnya ya, wiridnya ya, ngajinya begitu. Nah, kita kadang-kadang melupakan scan-scan yang lain. Jadi di ikhtiar saja kita nggak imbang, apalagi di doa dan di tawakal jelas nggak imbang sama sekali. Coba kita bicara tawakal. Nah, udah bicara tawakal gitu, orang cenderung semangat lah, pasrah sembuh, sekulon derek Gusti Allah, neng resah, neng gelisah. Gelisah resah kita itu wujud kita nggak yakin sama Allah. Kayak ada sesuatu sebenarnya kayak gerutu gitu ya. Iya, itu keliru. Tawakal itu adalah ya Allah, saya nggak mau memprediksi hasilnya apapun, karena itu kuasamu, itu areamu, itu domainmu, itu zonamu ya Allah. Aku akan menerima apapun itu ya Allah, dan aku yakin itu terbaik untukku. Dan dah kamu yakin aja. Jadi kamu pegangnya Allah dulu. Tawakal itu pegangannya Allah. Nah, kita sering tawakal itu pegangannya adalah iya ya. Nah, itu nggak pegang. Jadi pegangan tawakal itu ya Allah, ya sudah. Jadi doa itu kepada Allah, ikhtiar kepada Allah, tawakal pada Allah. Jadi berapa persen yang untuk duniawi? Kecil banget. Jadi kerja kita itu kecil banget sebetulnya Kanjeng Muda. Nah, makanya kalau kita bicara terhadap ketauhidan kita, ya kerja kita itu adalah prosedur aja, SOP aja. Kita lakukan dengan maksimal. Seandainya kerjaan kita kemudian diseriusin, sampai kemudian overtime, sampai kemudian kita all out, itu bagian dari kita mempersembahkan syukur nikmat kepada Allah karena diberikan tenaga, diberikan pikiran, diberikan kesempatan, diberikan macam-macam sehingga kita itu all out. Itu syukur nikmat. Jadi bukan kemudian aku ingin dapatinnya lebih bagus lagi, enggak. Karena banyak orang yang lebih keras dari kamu, tidak lebih keras dari kamu, hasilnya lebih bagus daripada kamu. Itu serius Allah ngasih tahu itu, sehingga kamu itu jangan sampai menjadikan ikhtiarmu itu raja, ikhtiarmu itu Tuhan, ikhtiarmu itu segala-galanya. Enggak. Jadi ikhtiarmu itu hanyalah ke Allah lagi sebetulnya. Jadi kenapa sih Kak? Loh, kamu kenapa kerja sampai malam sekali? Alhamdulillah aku diberikan Allah kesehatan, aku harus all out dong. Karena apa? Karena ini kan aku mintanya sama Allah kasih order yang banyak. Ini dikasih sama Allah ordernya banyak sekali. Lah kalau aku nggak kerjain sampai malam, ini pelanggan kecewa. Aku nggak syukur nikmat sama Allah. Keren gitu. Niatnya ya. Iya. Jadi kalau 3 rangkaian ini semuanya Allah dan Allah, enak Mas. Gitulah. Nah, jadi harus apa ya? Runut kalau menurut saya itu. Jadi kita nggak boleh melompat-lompat gitu kan. Melompat-lompat itu. Nah, saya susun doa dulu Mas. Jadi kita doa dulu nih. Kalau kita bicara itu kan kita doa. Nah, doa itu adalah salah satu menatanya itu dari doa. Coba kita doa. Kamu mau apa? Jangan sampai kita berdoa ya Allah aku pengen mobil. Berhenti di situ, jangan. Agar mobil ini ya Allah membuat kebahagiaan keluargaku lebih maksimal, sehingga keluargaku refreshingnya lebih maksimal. Dengan refreshing dia tidak stres. Dengan tidak stres mudah-mudahan keliling ke pulau ini, pulau itu, tempat wisata itu kemudian ingat Engkau ya Allah. Mudah-mudahan dengan mobil ini bisa membawa mereka, kami semua untuk lebih beramal soleh, silaturahmi pada bapak ibu, silaturahmi pada saudara, silaturahmi pada teman-teman yang soleh-soleh, silaturahmi dan sebagainya. Jadi mobil itu kemudian berkembang untuk hal-hal yang tidak untuk gaya. Kecenderungan orang kalau cuma minta doanya mobil tok bisa untuk gaya. Gue punya nih lebih bagus dari punyamu nih. Nah udah keliru niatnya kan. Jadi dari doa itu kita akan punya banyak guts ya. Kita mau kemana? Minta rumah. Kenapa rumahnya lebih gede? Mau diapain? Untuk apa? Gitu kan? Pengen uang yang lebih banyak. Untuk apa? Harus sama ditambahin. Biar apa? Biar walaupun Allah itu tahu, tapi kita lebih detail itu lebih keren. Karena Allah itu juga menguji kita kan.
Ya Allah, aku minta diberikan rezeki berupa uang yang banyak ya Allah, karena aku ingin melunasi utang-utangku ya Allah. Aku ingin hidup tenang tanpa utang ya Allah, dan aku ingin melunaskan utang-utang juga dari bapak ibuku karena utangnya juga banyak ya Allah. Ya Allah, aku ingin uangnya banyak agar aku bisa ke tanah suci ya Allah. Hari ini ke tanah suci mahal ya Allah. Aku ingin cepat ke sana dengan haji plus ya Allah. Jadi semuanya itu adresnya ke Allah, Allah, ibadah. Keren kan? Itu yang jarang kita lakukan. Kita hanya pengen, karena begini loh. Kalau kita tiba-tiba sama Allah dikasih uang yang banyak, mohon maaf, saya tidak yakin kita akan bisa menggunakan dengan bijak. Contoh nggak usah jauh-jauh. Bagaimana ketika lahan-lahan dari orang-orang yang ada di Tuban atau Bojonegoro yang diambil oleh Pertamina dengan dibayar, dibeli maksudnya. Mereka ketika terima uang kan senangnya minta ampun. Sekarang beritanya kan muncul, mereka menyesal semua. Bukan salahnya Pertamina kan? Dia yang sudah membeli itu, ya salahnya dia kasih duit kan? Kenapa dia nggak bijak menggunakan uang? Ya karena ternyata orang punya uang banyak itu pikirannya masih barang. Kebanyakan masih barang. Dan kalau barang itu sifatnya barang itu mati. Dan repotnya dia butuh dirawat, dijaga, diparkirkan, diposkan di mana sehingga kita tuh mengawasi. Dan itu kerjaan tersendiri, dan itu capek tersendiri, momen tersendiri, dan itu butuh effort sendiri. Karena kita barang bentuknya, betul nggak? Kita punya mobil yang pengen paling bagus di antara teman-teman kita, misalnya, wah mewahnya luar biasa. Itu sudah satu perkara. Mulai dari perawatannya, mulai pajaknya, belum nanti cara parkirnya juga mungkin beda juga dan sebagainya, belum perlakuannya dan sebagainya. Ya kita ambil contoh mobil produsennya depannya T, salah satu mereknya A gitu kan. Itu kan besar sekali mobilnya. Nah, ketika kita beli itu tanpa tahu ilmunya, kita punya uang, tiba-tiba punya uang segede itulah, bisa beli itu. Mungkin kita beli itu, kita lupa bahwa kalau pakai mobil A itu harus pakai sopir. Karena kalau kita nggak pakai sopir, kita dikira sopir. Itu serius terjadi. Banyak orang nggak tahu, taunya kok nggak sopir ya? Oh, iya, ini kan memang juragan di tengah, gitu. Depannya ajudan, sampingnya sopir itu ajudan gitu kan. Ya, kemudian kamu di situ sama istri atau sama kolega kalau sedang ngobrol gitu kan. Belakangnya kosong biar nggak ada yang nguping misalnya gitu kan. Atau mungkin peralatan atau apa begitu. Ini kan banyak orang tidak tahu terhadap itu. Nggak tahu ilmunya gitu kan. Lah kalau orang tahu ilmunya, tiba-tiba Mas Awan saya tak kasih tiba-tiba Mas Awan dapat hadiah mobil A itu tadi itu. Ya, tiba-tiba ini gratis nggak ada macam-macamnya. Saya kira Mas Awan akan menjual kok. Iya betul. Karena sudah tahu ilmunya, bukan masalahnya nggak pengen. Pasangan pasti kepencer. Wah, kayak ngopo ya? Penyiar juru mau nganggo mobil A kuwi. Masih dikira owner ya tuh penyiar gitu kan. Dia merasa, tapi kan dia kemudian sadar, ini aku paling bertahan berapa bulan. Habis itu kukur-kukur kan, BBM-nya, macam-macamnya gitu kan. Nah, disitulah orang kalau tidak hati-hati, ya kemudian salah pasang niat kemudian menjadi persoalan. Nah, jadi kembali ke tadi. Jadi kita seharusnya kita tidak usah terlalu sibuk merencanakan, gitu kan? Karena itu Tapi boleh ya berencana kan Ustaz? Boleh. Sibuk, Mas. Saya bilang sibuk. Jadi impian boleh, harapan boleh, merencanakan boleh. Yang nggak boleh itu tarik-tarik kita memaksakan randonya seperti itu. Misalnya, pokoknya aku ya Allah, aku pengen yang speknya begini. Ya Allah nanti gini. Besok itu jadi tanggal sekian aku mau gini. Ya Allah nanti gini. Jadi gini. Kok kowe sing ngatur? Kowe sopo? Sama Allah dikiterin gitu ya. Kowe sopo gitu kan? Nah, cukup kita bilang ya Allah mudahkanlah semua. Yang keren itu begini, Mas. Seandainya engkau terlalu banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah sampai engkau lupa meminta apa yang engkau minta, Allah akan mengabulkan lebih kabul daripada doa-doa orang-orang yang daki-daki dungane itu. Keren toh? Karena mungkin Allah lebih tahu ya apa yang memang. Jadi gini, butuhkan. Ada yang menarik, Mas. Karena ini kalau kita bicara Sasi Soma ini jadi sufi. Ini sekali-kali ngobrol sufi. Ini sufi, Mas. Ini rada sufi ning milenial insya Allah paham. Bapak-bapak, kanca muda, kanca tua paham. Jadi gini. Kenapa orang itu doa kadang-kadang tidak segera dikasih sama Allah? Kita sering mendapat sebuah analogi karena Allah senang dimintai. Jadi Allah itu akan bahagia, akan senang kalau diminta sama hambanya. Sehingga kalau hambanya nggak minta sama Allah, maka Allah akan
membuat dia punya persoalan yang Supaya akhirnya dia kepepet minta, betul nggak? Berarti kata kuncinya kalau kita minta sama Allah, kita doa sama Allah, Allah seneng, betul nggak? Oh iya betul. Ya, tapi ternyata ada yang lebih bikin Allah senang dibanding itu. Apa itu? Yaitu Allah lebih senang daripada itu, dan senangnya senang banget kalau kita kenal sama Allah. Jadi kalau kita kenal sama Allah itu senangnya luar biasa. Allah lebih senang daripada cuma dimintain. Kita kenal sama Allah. Gimana caranya kenal? Orang yang kemudian ya Rob, ya Ghafar, dia paham betul Asmaul Husna. Dia yakin betul, dia tahu kenal betul, akrab betul sama Allah. Sampai dia lupa minta. Makanya Allah bilang, kalau engkau meminta ampun mendekati Allah sampai engkau lupa minta sama Allah, maka Allah akan beri kabul, lebih kabul daripada orang yang doanya daki-daki itu. Daki-daki itu macam-macam. Ya Allah, saya minta ini, mobil speknya ini, ya Allah, rumah speknya begini, semuanya begini. Itu akan lebih dikabulkan sama Allah kepada kamu daripada doanya itu. Kenapa? Ma'rifatullah itu lebih tinggi nilainya. Makanya kalau di pondok-pondok itu doa itu terakhir, laste. Wiridnya kenceng gitu kan? Tauhidnya kenceng, dikencengin di depan, wirid, zikir, ngaji, poso, wirid, zikir, terakhir baru doa. Nah kita seringnya langsung doa jujuk, minta aja sama Allah. Kenal nggak langsung minta. Kira-kira kalau kita nggak kenal, kenalnya nggak begitu akrab, minta langsung proposal, kira-kira ditolak, diterima? Ditolak. Ditolak ini siapa? Kalau kita udah kenal lama gitu, kadang-kadang nggak perlu proposal kan? Ya langsung. Ya gimana? Proposal, serasa nggak proposal bareng. Kadang-kadang kita kalau misalnya udah terlalu dekat tuh bahkan main mata pun udah tahu ya Tat ya. Loh, betul nggak perlu main mata udah. Oh aku tahu butuhmu. Iya nggak Mbak Ella? Kan udah. Ini selamat datang Ella Arlika. Ya ini. Ya kita memang harus besok 2022 itu tandem penyiarnya 2 nggak apa-apa, pakai Zoom semuanya komplit nanti lah. Kita harus berbenah, harus berubah saja semua gitu kan, nggak gitu-gitu aja gitu kan. Kemudian manusia bisa berencana, tapi memang Allah yang mengatur segalanya. Ini Ella Arlika udah berencana untuk datang tepat waktu, tapi ternyata ada halangan di jalan juga jadi. Nggak apa-apa, akhirnya kan itu kan berarti rahasia ilahi. Saya sudah banyak berencana untuk minggu ini, tapi kenyataannya berbeda. Kamu siapa? Tapi ini kamu nggak ikut dari awal nanti ya. Nih Ustadz, nih kondisinya kayak gitu. Akhirnya ketika mungkin kita udah punya banyak sekali rencana gitu kan. Tapi manusia boleh berencana, tapi kan semua tadi Allah yang menentukan gitu kan. Nah, baiknya gimana Kak Ustadz? Apakah kemudian kita jadi mengoreksi rencana kita? Oh sebenarnya rencana kita ini sebenarnya niatnya memang belum buat Allah atau seperti apa gitu? Gini aja Mas. Kenapa akhirnya tidak terkabul? Ya, kenapa rencana baik pun tidak jadi terasa baik ya? Gini. Sederhana. Coba kamu tanya Oto sama bapak ibumu, apa dia punya rencana kapan nikah kamu? Nggak pernah punya rencana dia. Apa dia punya rencana besok ngasih apa sama kamu? Nggak pernah punya rencana. Sebagian orang tua malah nggak ada rencana sama sekali. Pokoknya dia menjadikan anak itu titipan Allah, itu dijaga betul. Dia lakukan apapun untuk anaknya, tapi dia jarang dia punya rencana, itu kadang-kadang nggak pernah. Kenapa nggak punya rencana? Karena dia karena bingung besok arep ngopo, karena ya ora duwe potensi apa-apa. Hartanya mepet misalnya, asetnya mepet misalnya, sehingga dia tuh nggak punya rencana sama anaknya. Dia takut kalau berencana nanti gagal, malah rasa nggak rencana sisan. Nah, maka kenapa sih boleh nggak kita usah berencana? Dan sejauh apa kita berencana? Boleh Mas. Tetapi yang paling penting itu begini loh. Lihat banyak organisasi, banyak lembaga, banyak instansi, banyak institusi. Kalau cuma rencana tok terus, diskusi rencana, kapan eksekusi ini? Nggak pernah jalan kan? Lebih baik rencana itu ada dalam hati kita dan kemudian ditulis proposalnya kepada Allah. Itu lebih keren lah. Kita kan sering punya rencana sendiri. Ingat, bedakan rencana dengan kemudian agenda. Kalau agenda itu kan bagian dari rencana Mas. Kalau rencananya kan sifatnya kayak di pemerintah itu namanya RPJMD atau apa gitu. Jadi rencana ada dulu repelita kalau zamannya Pak Harto dulu. Nah setiap kita kan punya rencana, besok pengen menikahkan anaknya modelnya gini. Itu kan makro rencana. Nah kita nggak usah daki-daki ke arah sana. Kenapa? Itu Allah sudah ngatur randonya. Coba kita cek berapa banyak ternyata setelah dalam kehidupan nyata banyak orang tua yang nggak punya rencana untuk anaknya, kemudian malah terjadi. Ada orang tua itu nggak punya rencana memberikan rumah pada anaknya karena dia sendiri nggak punya rumah. Dia nggak rencana akhirnya. Pokoknya dia yang penting doa terus sama Allah, minta terus sama Allah, dekat Allah, wirid, zikir, ngaji, poso, wirid, zikir, ngaji, poso, tahlil, yasin, komplit, kabeh dilakukan terus. Dia
Pokoknya anaknya sekolah, Pak besok sekolah. Pokoknya orang tuanya itu hanya bayar entek golek, bayar entek golek, bayar entek golek, bayar entek golek gitu kan. Itu kan gitu aja. Iya banget Pak. Iya, orang-orang kan gitu. Ini orang tua dalam kasus yang satu. Dalam kasus yang lain orang tua itu turah-turah duitnya, Mas. Iya. Turah-turah duitnya. Kenapa? Dia memplanning macam-macam gitu kan. Ternyata pada hasil akhirnya sama. Akhirnya itulah rahasia ilahi yang luar biasa, subhanallah. Apa itu? Orang tua yang kaya itu akhirnya membelikan rumah untuk anaknya. Orang tua yang miskin akhirnya dibelikan rumah sama anaknya. Hasilnya sama. Yes or yes? Hasilnya sama. Jadi kita nggak perlu sama Allah itu suudzon, nggak perlu. Jadi orang-orang yang kaya itu Allah setting, kemudian dia itu malah ngasih rumah pada anaknya. Gitu kan? Orang-orang yang nggak punya rumah, orang tua ini disetting sama Allah, dikasih rumah sama anak-anaknya. Itu bisa terjadi seperti itu. Akhirnya sama-sama punya rumah gitu kan. Inilah rahasia ilahi. Makanya jangan pernah iri sama orang. Oh kayak kowe anak wong sugih, penake pol. Ada privilege katanya. Ada privilege gitu kan, anakmu anak sultan gitu kan. Kamu nggak pernah tahu. Itu kan sebetulnya bagaimana anak orang tua yang kaya-kaya itu pikirkan anaknya. Sehingga Allah setting. Kalau bapaknya itu kaya, ibunya kaya raya, anaknya menjadi agak sedikit manja, kurang begitu pinter, kurang begitu powerful, sehingga apa? Ya dia akan harta orang tuanya itu disalurkan ke anaknya akhirnya. Nah, orang tua yang agak miskin biasa kayak kehidupan ekonominya, Allah setting kemudian anaknya powerful agar menopang orang tuanya. Itu sudah Allah yang ngatur balancingnya. Itu Allah yang sebagai sutradaranya. Kita nggak usah ikut sutradara. Tapi kenapa usah ada orang yang sudah miskin tambah nggak karu-karuan hidupnya, nggak karu-karuan lah. Kalau ini orang spesial seperti itu. Tapi juga ada Ustadz orang yang kaya kemudian dia bisa anaknya kaya semuanya bagi luar biasa. Ya ada. Cuma ingat Allah itu juga menyeimbangkan yang lain. Tapi ada orang yang mau kemudian alih jalur atau dia mau istilahnya akselerasi. Ada. Makanya orang-orang tertentu tuh melakukan akselerasi dalam hidupnya, Mas. Atau dia tidak melakukan apapun dalam hidupnya. Ya jatuhnya tadi. Sudah orang tuanya nggak punya, dianya sendiri punya bermasalah, sak keluarga bermasalah, semuanya nggak karu-karuan. Itu ya ada gitu loh. Jadi hidup itu pilihan. Anda mau contoh yang kayak apa, itu bisa ada modelingnya gitu loh. Ada. Dan Allah kasih itu ayat-ayat itu, Allah kasih dalam bentuk ayat-ayatnya, itu ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Ayat-ayat yang kemudian Allah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu loh anak pakku, itu loh ibu itu loh bapak itu loh keluarga ku. Itu ayat dari Allah. Kamu tinggal milih. Apakah kita bisa baca itu ya? Iya. Kemudian kamu mau gimana? Nge-mix dua-duanya menjadi bagus, atau ikut salah satu, atau tidak ikut. Tapi itu sudah Allah kasih. Semua contohnya komplit. You mau cari orang yang super excellent ya ada, yang rusak ya ada, yang kemudian tengah-tengah ya ada. Anda mau milih mana terserah. Tapi satu kata, semuanya tidak ada yang tidak diurus sama Allah sama sekali. Namanya ngurus, Mas. Orang tua itu kadang kalau sama anak nggak usah jauh-jauh, anaknya 4 diurus sama orang tua, dikasih semuanya imbang, semuanya dikasih sama Allah, dikasih. Cuma yang satu syukur nikmat, satu nggak syukur nikmat, beda kan, Mas? Satu terima kasih, satu nggak terima kasih, kan beda kan? Lama-lama orang tua kan ya tetap ngasih kan, tetapi daya serapnya kan beda-beda antara anak satu dengan anak yang ada. Yang anak satu dikasih sama-sama dikasih 5 juta anaknya, yang satu langsung habis, yang satu bisa berkembang. Itu salah Allah atau salah kita? Salah kita. Itu salah orang tua atau salah anak? Salah anak, bukan salah orang. Orang tua udah ngasih sama-sama 5 juta. Allah juga sama-sama ngasih rezeki kita semua. Yang satu bisa mengembangkan rezekinya dengan cara-cara Allah, yang satu nggak bisa mengembangkan karena apa? Ya karena nggak mau update ilmunya. Jadi kan nggak mungkin orang tua itu nateh terus sampai dengan ya Allah juga nggak kemudian nateh terus sampai dengan dia begitu kan. Itu kan ada, kamu harus ikhtiar dong. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita seperti itu, kita jadi orang melihat orang yang sekarang ini sedang susah, dia nggak akan vonis. Kenapa? Selama dia belum meninggal, dia punya potensi membalikkan nasib ketika Allah mau. Jadi dia kemudian nggak menghina orang yang sedang di bawah. Begitu dia lihat orang sukses, dia nggak akan kemudian mengagung-agungkan orang sukses, mau muja-mujanya enggak. Dia santai aja. Hari ini dia sukses, tapi kalau Allah mau nyabut, selesai sudah semua. Jadi kita nggak boleh terlalu munduk-munduk sama dia. Ngapain? Hari ini dia GM, hari ini dia dirut, hari ini dia kepala, hari ini dia komandan. Nggak tahu minggu depan, bulan depan, apa depan buat next. Kita nggak pernah tahu. Jadi enak, Mas, ketemu orang yang lebih sukses, dia tidak kemudian menjadi orang yang rendah, menjadi orang yang hina. Ketemu orang yang lebih hina, dia menjadi orang jumawa. Enak. Islam itu menyeimbangkan.
gitu kan. Itu. Dan pada akhirnya berarti yang menjadi pertanyaan sekarang ketika mungkin kita punya rencana tapi tidak terlaksana adalah apakah kita sudah mengimbanginya dengan berdoa kepada Allah gitu ya Ustaz ya? Ya betul. Jadi lebih baik kita nggak bikin rencana, tetapi kita minta sama Allah agar agenda keinginan hajat-hajat kita itu dimudahkan. Atau dibuatkan rencana sama Allah gitu. Itu paling keren. Nah itu levelnya saya bilang. Nanti kalau levelnya itu segmen kedua. Orang dengan sufi yang sangat tinggi nanti dia sudah nggak punya keinginan. Dia angkat tangan, pokoknya Allah yang ngatur semua. Dan itu banyak kejadian dalam kehidupan nyata. Blung. Sorry ya. Anda boleh tanya Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi dulu pernah mimpi nggak jadi presiden, Pak? Saya yakin jawabannya enggak. Tapi bahwa dia suatu saat pengen, mungkin dalam hatinya yang paling kecil penak ya jadi presiden, nek iso. Ngono mungkin pernah, tapi dia punya randon. Pokoknya besok aku dari habis wali kota Solo, aku jadi gubernur DKI, habis itu nanti gini aku itu nggak pernah saya yakin. Iya ketika baru-baru kemudian dia masuk ke dunia politik kemudian gitu, iya oke. Tapi dulunya Mas, dia kan nggak pernah punya rencana. Betul nggak? Betul. Nah semakin kita punya banyak rencana, kita akan semakin stres dalam kehidupan ini. Tapi semakin kita menyerahkan kepada Allah agar Allah yang menatakan, agar Allah yang merencanakan, agar Allah yang bikin random, agar Allah yang ngatur semua jadwal kita, kapan jadwal menikahnya, kapan jadwal punya anaknya, kapan jadwal ke Mekahnya dan sebagainya. Itu luar biasa. Oke. Cukup, mari kita ke segmen kedua habis ini tapi setelah lagu. Saya mau tahu gimana caranya supaya Allah membuatkan rundown buat kita. Tapi buat kamu Kanca Muda Jogja yang juga mungkin punya rencana untuk aku pengen beli kulkas baru gitu. Aku pengen beli sesuatu yang baru gitu. Itu boleh juga dieksekusi dengan ya Allah mudah-mudahan dengan kulkas ini keluarga saya lebih bahagia. Gitu boleh ya Ustaz ya? Bisa. Oh, sangat boleh kan. Kalau bisa sekarang kita mulai detail. Kamu pengen AC kenapa? Kamu pengen kulkas kenapa? Kamu pengen rumah kenapa? Pengen mobil kenapa? Pengen ini kenapa? Oke. Nah, ketika kamu sudah nawaitunya sudah benar, itu berarti kan mengaitkan sama Allah. Namanya orang dikaitin gitu kan? Namanya Allah dikaitin itu kan ya tetap oh, kamu geret aku ki. Iya betul. Ini supaya keluargaku lebih bahagia. Benar. Pada 6.1 Journey with the Rolls of Jogja. Sasi somanya bertiga. Sekali-sekali lah. Semua host Sasi somanya keluar semua. Karena bentar lagi mau Ramadan nih Kanca Muda. Iya. Iya, ada apa di Ramadan nanti deh kita tungguin aja. Tunggu aja. Ngebut. Tapi buat kamu juga nih Kanca Muda Jogja yang mungkin persiapan Ramadan itu kan butuh energi ekstra ya Mbak ya. Jadi harus sehat gitu. Nah, kamu juga harus menjaga nih Kanca Muda di situasi apapun. Bener, apalagi kan sekarang lagi hits banget ya Omikron. Benar. Hits abis ya kan. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menjaga tubuh nih Kanca Muda gitu. Jadi jangan kendor, tetap jaga kondisi, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan dan jaga kondisi. Bener, apalagi kalau Kanca Muda itu aktivitasnya banyak gitu kan. Dan buat kamu juga yang mungkin pengen tanya-tanya boleh loh, silahkan dibuka loh WhatsApp-nya di 0818641061. Monggo, mungkin ada ganjelan di hati ya. Bener. Gimana sih Pak Ustadz, semua orang tuh kan sekarang bikin rencana gitu, bikin goal planning setahun gitu, terus harus gimana, harus ngapain, resolusi gitu. Terus nanti kalau misalnya nih ya, nanti kalau alternatifnya tuh kalau kita udah melakukan A tuh nanti hasilnya kira-kira apa, nanti berarti kalau hasilnya apa ada plan A, plan B, nanti kalau hasilnya gini plan apa, nggak punya rencana. Orang hidup kok nggak ada rencananya. Kita gimana Pak Ustadz? Nah gini, jadi orang-orang seperti itu cenderung stres ya. Jadi orang-orang yang terlalu banyak rencana kemudian membreakdown rencana sampai detail cenderung stres. Kenapa? Karena dia kemudian begitu bangun pagi itu yang terpikir bukan Allah tapi rencana itu. Hari ini ngapain ya? Keliru itu. Sahabat itu nggak pernah gitu. Ya, Rasulullah nggak pernah gitu. Jadi Rasulullah itu pokoknya begitu bangun pagi itu keberkahan. Langsung aja kita tune in hadisnya. Pagi itu Allah bagi rezeki, maka jangan pernah Anda tidur pagi, aktivitas paginya cuma tidur. Allah nggak ngasih rezeki di situ. Nah, jadi lihat orang-orang yang bangun pagi, mulai dari tahajud, kemudian menjaga subuhnya, kemudian terus sampai ke duhanya.
Kalau dia sesekali ngantuk tidur ya boleh, tapi bukan aktivitas tidur terus molor kemudian nggak bangun gitu kan, baru bangun kalau jam 11 itu aja ditelepon misalnya gitu kan. Itu itu bukan gitu Nyebelin maksudnya. nyindir aku. Oh. Oh nyindir ya gitu ya. Ya Gitu loh, Mbak. Jadi sebetulnya gini, kalau gimana sih agar kita nggak usah perlu punya banyak rencana, tetapi kita karena gini, rencana gini loh. Jadi banyak orang itu yang sebetulnya tanpa rencana, karena dia dekat dengan Allah, melakukan amal-amal soleh, tulusillahi ta'ala, Allah yang ngasih rencana. Tiba-tiba diteleponlah Ella Artika, Mbak bisa nggak ini ngisi suaranya film ini? Amin, Masya Allah. Mas Awan ditelepon misalnya dari Kementerian Pedesaan, Mas ini ada proyek tapi saya tunjuknya dengan ya untuk ngelola misalnya. Itu kan juga itu rezeki kan. Jadi kalau kita bicara rezeki, mohon maaf, sorry, ketika kita bicara rencana kita itu kalau cuma kita hanya di rumah saja, kita kan nggak bisa kemana-mana, nggak ada apa-apa kan. Siapa yang menggerakkan hati orang kemudian datang pada Anda? Siapa yang menggerakkan orang hanya WA Anda, telepon Anda, ketemu sama Anda, yang undang Anda? Siapa? Allah. Apakah Allah hubungannya dengan rencana kita? Ya nggak mesti sama rencana kita. Jadi rencana kita itu nggak bisa dieksekusi tanpa kita berkonek sama orang. Nah gimana orang akan mengonek kita kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hatinya? Nah oleh karena itu saya memberikan masukan kepada Saksi Soma ini juga kepada semua yang kaca muda, bahwa bukan kita nggak punya planning, bukan kita nggak punya goal, tapi planning kita itu jangan terlalu detail, kemudian kita sibuk kepada detail breakdown ring. Jadi rencana itu by doing gitu. Jadi artinya pagi itu kita nggak usah punya rencana, ketemu sama orang iya, nanti saya mau ketemu Awan jam 9. Oke, itu rencana, itu rundown, tetapi bukan kemudian kita bikin jadwal timeline-nya gitu loh. Karena itu bahaya banget. Satu bisa meleset, dua kecewa, tiga kadang-kadang mendarat takdir Allah. Loh kamu bisa bilang nikah usia 25, siapa kamu gitu kata Allah. Kita nggak boleh gitu. Ya Allah mudahkanlah keinginan saya menikah di usia 25 jika diizinkan ya Allah, tapi jika tidak derek ya Allah. Oh itu senang Allah. Ya mana takut ya oke. Iso dijokke, iso dimundurke, iso dipaske. Itu Allah yang tahu. Gitu. Jadi kita bagaimana Ustadz agar kita nggak perlu banyak rencana. Nah saatnya lah kita mulai membaca Al-Quran, terjemahan dan tafsir-tafsirnya, kemudian hadis-hadis, atau kalau enggak kita mulai membaca buku-buku yang berbau agama yang kemudian sifatnya adalah membuat kita motivasi untuk dekat dengan Allah. Jadi gini Mas, Anda muda semuanya, kalau kita memberikan space khusus waktu untuk Allah, Allah akan berikan space waktu khusus untuk kita. Nah, kenapa rencana kita selalu gagal dan hanya rencana dan banyak rencana? Karena di rencana kita itu tidak pernah ada rencana kepada Allah yang sifatnya agak lebih detail. Coba kita rencana tahajud, apa pernah kita detailkan? Saya harus tahajud setiap jam 1:30. Alarm saya setting, kalau saya sampai gagal, saya harus besok minta maaf sama Allah, minta ampun dengan cara saya harus duha sekian rakaat. Pernah kita detailin ibadah? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita detailin kan hanya detailing yang kaitannya dengan besok ini. Duniawi banget. Iya, kalau kita sudah punya ini, kita akan upload, kita akan posting, kita akan begini gitu kan. Nah kita nggak begitu. Ingat loh ya, di sisi sebelah orang yang punya banyak duit karena usahanya luar biasa, di sisi lain ada orang yang dekat dengan Allah, duitnya biasa, tapi tingkat kebahagiaannya kita belum tentu sama, bisa beda. Bisa beda. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita bisa tahu hati miliarder itu ya akhirnya entaknya ya cepet banget itu Mas. Buat gitu sebagainya, sehingga kadang-kadang dia ritmenya bisa jadi lebih bahagia orang yang dengan penghasilan jauh di bawahnya. Bahagia itu nggak bisa dibeli Mas dengan uang. Nggak usah jauh-jauh ketika Ella Artika itu. Makanya ada orang, kalau Ustadz Umar Mita itu dia punya saudara yang istilahnya beliau menyebut dengan ahli musibah gitu kan, yang besok di surga itu cepat sekali gitu kan, ahli musibah itu. Karena ada ahli afiah, ada ahli musibah kata beliau gitu kan. Nah beliau mengatakan bahwa adik saya itu yang satu itu bahagia banget hanya dengan cara misalnya dia bisa menggunakan pakaian yang dia senang. Hanya pakaiannya sudah bahagia. Ada orang punya banyak koleksi pakaian itu nggak bisa bahagia hidupnya, ya ada.
Nah, jadi sekarang kalau kita mau caranya agar kita nggak mau banyak rencana, maka dalam kehidupan sehari-hari kita rencanakan ketemu Allahnya lebih sering. Itu caranya. Ketika kita ketemu Allah lebih sering, nanti tanpa sengaja Allah akan bikin rencana kepada kita. Banyak kejadian tau, kita habis betul-betul diperok sama Gusti Allah, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada orang yang menghubungi, tiba-tiba ada sebuah hal yang kemudian terjadi. Tiba-tiba dapat duit, pernah sering. Lah makanya Amin. kita tidak boleh. Nah, Tiba-tiba di transfer gitu. ya ada saja. Allahu Akbar. Ada saja cara dari Allah. Nah, saatnya lah kita kemudian, apalagi usia udah 40 tahun ke atas, itu udah usah banyak rencana. Wong kan nyatanya kamu gagal dari kemarin, rencananya nggak pernah berhasil. Aku nggak nyindir. Jadi ngapain? Bahkan banyak orang yang tanpa rencana dalam hidupnya itu, tapi bukan tanpa rencana bukan berarti nggak urusan loh mas. Sekolah itu bagian dari salah satu rencana. Menikah itu bagian dari salah satu rencana. Kamu punya rumah kapan itu salah satu rencana. Tapi rencananya secara umum, bukan rencana yang kemudian detail itu. Nggak perlu. Kita itu rencana pada Allah itu harus kita jadwal. Coba. Pernah kita merencanakan bahwa kapan kita baca surat Yasin secara rutin setiap hari, Al-Waqiah secara rutin setiap hari, baca Kahfi setiap Jumat misalnya. Kapan itu kita baca? Pernahkah kita menarget bahwa saya harus membaca sholawat 1000 kali setiap hari, istighfar 1000 kali setiap hari? Pernah kita target bahwa saya harus 12 rakaat setiap hari, tahajud harus 8 tambah 3 rakaat setiap hari, saya harus sholat di masjid, di musola setiap hari? Enggak, kalau nggak setiap hari ya sholat tertentu misalnya. Pernahkah kita mengalokasikan bahwa saya harus mendedikasikan, saya harus duduk diam, serius mengirimkan doa khusus pada orang tua saya? Jarang itu dialokasikan. Betul. Ya kan? Betul. Yang ada adalah, ingat orang tua. Tapi doanya cuma Allahumma firli. Ya itu iya. Tapi kita kirim ila hadoroti. Jarang yang detail kemudian. Itu ada panitia masjid yang bikin ini. Mas tolong ya, 1 meter persegi saya untuk ibu saya almarhum, yang 1 meter persegi untuk bapak saya almarhum. Wah keren sekali kan? Pernah kita mikir itu? Nggak pernah. Makanya kita detailnya di situ sekarang. Detail kita dirubah. 40 tahun itu detailnya adalah detail akhirat, bukan dunia. Karena sudah jelas ada gagal sebelumnya. Jadi nggak usah ngisi dikit lagi. Jelas gagal lagi Anda. Jadi Allah bikin gagal kamu itu biar kamu sadar. Udah, kamu gagal dunia, akhirat aja dikejar. Siapa tahu bonusnya dunia. Itu bro. Oke. Siapa tahu bonusnya dunia. Dan itu tidak siapa tahu, banyak yang sudah dapat bonus di dunia itu. Mengejar akhirat, dunia insya Allah dapat. Iya itu udah. Mengejar dunia belum tentu dapat, akhirat nggak dapat ya Tat ya. Iya kok. Ya banyak orang ngomong. Ngejar dunia itu kayak makan kuaci, rawarak-warak. Kesel, lambene. Kesel, asin, Warak-warak gitu kan. warak-warak. Terus itu mungkin tanpa sengaja kalau kita tidak menghitung itu so nganti saember. Itu burung warak gitu kan. Dan hasilnya apa? Nggak pernah kita bisa merasakan hasilnya dengan maksimal. Nah, kita mulai dari pagi kita rencanakan ngapain pagi kita dengan Allah. Agak siang ngapain kita, siangnya ngapain, sorenya ngapain, malamnya ngapain. Itu kita rencanakan. Nah, kalau kita sudah sama Allah tuh mengalokasikan waktu, menjadwalkan untuk Allah. Masa Allah nggak jadwalin untuk kita? Makanya jelas ya. Nanti saya lupa suratnya berapa, pokoknya hai orang-orang yang beriman janganlah engkau melupakan aku. Kalau nggak salah itu surat apa ya? Pokoknya tentang janganlah engkau melupakan Allah. Itu ada. Tadi di searching Mas, saya itu menarik itu suratnya Al Imran kalau nggak salah. Pokoknya itu tentang manusia janganlah engkau melupakan aku kata Allah. Karena kalau engkau melupakan aku akan melupakanmu dan membuat dirimu lupa terhadap dirimu sendiri. Wow, jadi ngelakuin satu punishment-nya 2 Mas. Hanya melupakan Allah, itu sama Allah dikasih 2 punishment. 1 Allah lupakan diri kita. Kedua Allah bikin diri kita lupa sama diri kita. Itu paling bahaya Mas. Berapa banyak kan gini Mas, contoh yang paling ringan dan sederhana Mas. Ini saya angkat di kisah ini di sini gitu kan. Karena kalau udah ketemu suratnya dibaca aja. Tapi ini ada kisah menarik di sini. Saya itu sama istri itu sering diskusi kalau malam. Kalau melihat beberapa kajian-kajian, saya tidak sebut ghibah Mas. Kita nyebutnya agak keren, study tokoh. Kan gitu. Kalau ghibah itu kan, kalau study tokoh itu dan dengan istri itu kan itu untuk memperbaiki diri kita. Kita itu punya kenalan lah gitu kan. Ya dekat gitu kan. Ini orang selingkuh Mbak Ella. Wah. Bahasa kasarnya layangan putus saja kalah menurut saya. Kenapa?
Karena ini orang itu selingkuh itu kan gimana caranya diem-diem, Mbak. Lah ini yang namanya selingkuhnya sampai deklarasi berani. Bahkan si istri resmi itu sampai seperti orang yang malah selingkuhannya ya. Malah selingkuhannya, bahkan dia terdeportasi. Dan itu yang menarik adalah dia tidak malu. Bahkan akhirnya orang-orang di sekitarnya itu malu untuk mengingatkan dan gak enak. Keren toh? Di mana-mana kan selingkuh itu kan ditutupin. Ini mah diumbar-umbar gitu. Diumbar biasa dan kemudian apa? Sopo sing wani karo aku. Kita tuh sampai sama istri diskusinya gini. Ya Allah. Iki kok orang dibales-bales ya. Istilahnya kok lancar jaya malahan ya. Dan yang menarik itu istrinya malah sakit. Istri resminya itu sakit. Kena ujian sakit gitu loh. Kena jantung istrinya. Iki nek engko malah istrinya meninggal yo iki rabi no yo. Iki kayak sempurna banget toh episodenya kayak gitu. Kayak dilulu ya Ustaz. Ora kayak iki kayak kok semuanya dilancarkan. Kok lancar banget ki kok. Boleh sih. Kok kan dia jahat. Kan gitu. Itu elah begitu betul itu. Kita tuh sampai ya Allah. Ini kok keren banget gitu loh. Kok keren banget kok. Tapi kita iki enggak ada sedikitnya sih apa sebetulnya apa kenaknya gitu kan. Ternyata kita hanya melihat tampaknya, Mas. Begitu kita tahu dalamnya itu, wah ternyata Allah itu balasnya udah lama. Dia dibikin lupa pada dirinya sendiri. Mohon maaf ya, semua gajinya habis. Gitu kan. Di sisa usianya bekerja tinggal sekian tahun dari pekerjaannya itu, dia pensiun. Dia belum punya rumah sampai hari ini. Lumayan belum punya rumah, dia masih bisa mengajukan macam-macam. Udah nggak bisa ngajukan apa-apa. Debt collector rutin datang. Udah nggak karu-karuan. Jadi dia itu sebetulnya sudah dalam posisi diazab sama Allah. Cuma kita nggak pernah tahu datanya. Jadi taunya yang seperti itu. Iya, taunya yang tampak lancar. Tetapi kan detail di dalam hati dan detail dapur kan kita nggak pernah tahu kan. Betul. Kan misalnya usah jauh-jauh lah. Kita kan nggak pernah tahu utangnya Ela berapa. Taunya Ela itu bahagia terus, gitu kan? Kita nggak pernah tahu, gitu kan? Ya kan? Seakan-akan Ela itu kayak orang wah sebahagia. Kita kan nggak pernah tahu. Taunya wah Ela itu penak banget ya uripe. Nggak tahu awan, nggak tahu saya kan? Nggak tahu tagihannya berapa kan? Kita nggak pernah tahu. Begitu kita tahu tentang macam-macam, apalagi persoalan dalam kehidupannya. Oh, ternyata udah dibalas lama. Cuma kita nggak tahu. Yang tahu yang bersangkutan. Tapi yang jadi masalah kadang yang bersangkutan aja masih belum sadar itu sudah azab. Wah, naudzubillah min dzalik, Mas. Dan banyak orang seperti itu. Dia nggak tahu kalau dia sudah diazab sama Allah. Dia merasa itu bukan azab. Wah itu keren sekali orang ini. Keren kurang ajarnya Mas. Mudah-mudahan kita terhindar jadi orang-orang yang demikian. Betul. Ya. Jadi gitu. kan kita sering lihat kan orang dengan jumawanya dia merasa running well semuanya nggak ada masalah. Bahkan dia mengatakan ini bukan masalah, aku bisa ngatasi gitu kan. Kadang-kadang dia bilang gitu, atau siapapun bilang gitu dalam hidupnya. Padahal itu adalah bagian seri dari Allah untuk menghabisi dia pelan-pelan. Jadi oleh karena itu tauhid itu penting untuk ngecek. Makanya ulama-ulama sufi itu kalau ada persoalan dia balik ke dirinya. Ngapain ya kok? Salahku apa nih? Ngapain ya kok dari kemarin kelihatannya suamiku itu kok mencucu, istriku kok mencucu, anak-anak kok begini. Dia balik ke dirinya. Ngapain ya kok kelihatannya usahaku nggak pernah lancar. Dia balik ke dirinya, bukan ke orang lain. Sehingga apa? Begitu dia balik ke dirinya, pasti dia akan tobat nasuha. Dia akan pasti istighfar. Dia akan dekati Allah. Dari situ kemudian Allah buka pintu pelan-pelan. Tanya Sabtu hari. Sudah keren dia kalau sudah bicara itu kan tanya dirinya. Kemudian gimana, kenapa siapa utangnya banyak, kemudian gimana biar nggak utang. Itu kan rahasianya beliau. Tapi kan beliau juga pernah utang. Dia juga pernah masa kena utang, berapa utangnya banyak sekali kan beliau juga pernah. Nah WA-nya kenapa? Ya ketika dia tanya kenapa diri saya seperti ini, nah dia temukan jawabannya. Nah oleh karena itu kalau kita punya banyak masalah ya tiru orang-orang yang sudah seperti itu. Orang-orang kita semua yang pernah melakukan kesalahan kemudian dia ngoreksi diri sendiri. Orang yang gagal adalah setiap ada masalah dia selalu nembak orang lain. Kamu sih lah, kamu sih wah. Gara-gara kamu ini sama. Kamu nyalain istri, wahai suami. Kamu nyalain istri itu nggak pernah bisa selesai. Istri kamu nyalain suami nggak bisa selesai. Coba suami nyalain istri. Kamu sih borosnya minta ampun. Aku dapat dikit aja langsung dihabisin. Nggak selesai. Sama dengan istri. Mas, kamu itu yang dikit banget, Mas.
tak pakai dikit udah habis. Ya nggak ada habisnya itu. Iya. Saling nyalain kan? Bukan solusi, tapi kemudian istighfar, introspeksi. Pada dasarnya tidak ada seorang suami yang ingin istrinya bekerja, inginnya di rumah shopping, jogging, pedikur, manicure, fitness, spa, belanja, happy and happy. Semua suami begitu. Saya dan Anda sama, Mas Awan, yang dengerin juga sama. Tapi apa daya, Allah bikin settingan saat ini rezekinya sedang begitu, sehingga kita harus lebih dari ikhtiar, doa, tawakal sama Allah, agar Allah kemudian memberikan titipan rezeki yang lebih banyak pada kita, sehingga istri kita bisa bahagia. Tapi bukan, kata kuncinya bukan duit, karena istri itu kasih duit banyak, kalau dia memang orangnya nggak bener, habis saja dan kurang terus. Maka istri dikasih settingan sama Allah, dia menjadi orang yang suka, pinter, ahli pengiritan. Maka istri-istri itu sama Allah dipepetkin, kasih dulu suami yang model, bukan kasih suami kemudian diganti suami loh ya. Suaminya dikasih rezeki segitu biar dia itu bisa ngatur dulu. Nanti kalau dapat rezekinya banyak, dia lebih bagus cara ngaturnya, planningnya. Lah kalau dapat dikit aja udah bisa sedekah, susah infak, apalagi kalau dapat banyak gitu loh. Jadi istri-istri yang saat ini suaminya sedang mepet anggarannya, itu training dari Allah agar kamu bisa mengelola, agar kamu mengadakan tangan. Betapa istri kita adalah orang yang paling ajaib di dunia ini. Di tangannya semua uang bisa berguna, di tangannya semua uang berapapun bisa cukup. Itu istri yang bisa begitu. Suami nggak bisa. Makanya kenapa suami itu nggak pernah bisa pegang uang ya, karena kalau suami pegang uang itu biak-biuk entek. Nah istri itu enggak, dia selalu bisa ada terus, nggak tahu dari mana, dia punya rahasia luar biasa. Makanya ya, ajaib. Nah maka para suami-suami, kalau Anda pengen kaya, jangan pernah sakiti istri Anda. Itu kuncinya. Dan istri-istri kalau pengen suaminya jadi kaya, janganlah Anda menghina suami Anda, dorong support. Ratu-ratu Mas. Wah itu berarti menghina. Itu menghina. Kalau misalnya nih Kancah pada Jogja, mungkin sekarang kamu baru ada masalah, mungkin sekarang kamu baru ngerasa hidupnya sempit, mungkin harus introspeksi ke dalam diri. Dan ada apakah kesalahan saya? Perbaiki diri, insya Allah mendekat dan mengenal lebih jauh kepada Allah menjadi sebuah kunci ya Ustadz ya. Untuk hidup lebih baik. Nah itu dia tadi Kancah pada Jogja. Terima kasih Ustadz. Oh ini ketemu suratnya ya Mbak ya. Oke, ya, ada Al-Quran surat Al-Hasr 18 sampai dengan 19. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Janganlah seperti orang yang lupa pada Allah terus. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Wah, fasik itu apa? Nah, minggu depan kita bahas. Kita akan gak jadi orang fasik. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih Elarlika. Terima kasih Awan dan Rendra. Kami dulu Kancah pada Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.